Saya lakukan pijit dari kaki sampai ke atas, lalu sampai ke bagian mekinya, ke bagian toketnya. Bolak-balik di situ. Saya melakukan dengan rileks, secara rileks ya, padahal otak saya tegang. Saya lakukan di bagian mekinya, dimasukin jari sedikit aja. Oh, oke. Sesuai permintaan dia. Karena masa iya harus tot di depan di depan suaminya, yang kata dia suaminya. Iya. Dari situ saya pikir, wah ini saya benar-benar teh nih. Iya. Berarti enak juga jadi ya, duitnya gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jajak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari host yang sebelum ini, karena host itu sudah mau mengakui ketampanannya juga. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang narasumber ini katanya adalah seorang terapis pijat ya maksudnya. Apakah itu plus, apakah itu yang lainnya? Nah, lebih lengkapnya kita tanya langsung aja, atau kita sapa ya narasumbernya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Bang Rudi. Malam. Bang Rudi Sujarwo ya, oke. Terima kasih Bang Rudi udah hadir di studio JB ya. Jadi Bang AJB lagi. Jadi Bang Rudi ini adalah terapis, Iya, terapis betul. pijit ya. Iya. Jadi kayak kerjanya yang mijit-mijit gitu Iya. ya. Mijit apa aja tuh biasanya Bang? Mijit orang, Oh mijit orang, tapi hewan nggak ya? hewan enggak. Oh hewan nggak ada yang sakit ya? Oke. Kalau hewan kebanyakan bulunya, Oh, lawa orang juga kan ada bulu. itu titik-titik tertentu. Oh iya ya. Oke, udah siap buat cerita Bang Rudi ya? Siap. Oke, seperti apa nih ceritanya? Dari awal mungkin Bang Rudi kenapa bisa menjadi seorang terapis seperti itu ya? Oke, jadi sebelumnya memang saya bukan terapis. Ya, sebelumnya saya seorang pegawai, dan sebelumnya terutama sebelum COVID itu saya pernah dibilang sukses boleh. Karena saya waktu itu bekerja sebagai karyawan perbankan. Waktu itu masih muda ya, belum seperti sekarang. Sudah sukses, punya rumah, punya kendaraan, mobil, punya motor juga. Setelah COVID, tahu sendiri kan, COVID itu banyak kerugian-kerugian seperti pemutusan kerja. Saya kena di situ dampaknya. Oh, iya. Iya. Kemudian dari dampak tersebut, lama-lama apa yang saya punya itu habis, dijual. Mulai dari rumah, mobil, motor, hingga tidak punya apa-apa, minus. Oke. Gitu. Karena penghasilan tidak ada, pengeluaran tetap harus. Sedangkan cicilan banyak, terutama rumah masih nyicil. Hingga akhirnya saya udah kehabisan akal, harus bekerja, harus mendapatkan penghasilan. Apa? Penghasilan yang tidak memakai modal, yang tidak pakai modal. Saya punya ide, yaitu menjadi seorang tukang pijit atau terapis. Awalnya saya iseng-iseng gitu, cari pijit, cari pelanggan supaya mau dipijit sama saya. Akhirnya dapat pertamanya dari Facebook, iklan-iklan pribadi gitu. Akhirnya laku tuh. Tapi saya tidak mau diam di situ aja, karena saya tertutup dari keluarga. Jangan sampai keluarga tahu bahwa saya ini
seorang terapis. Akhirnya cari info untuk bekerja di Jakarta, menjadi seorang terapis, pegawai terapis gitu. Akhirnya dapat di Jakarta. Dapat kerja di Jakarta, beberapa kali pindah. Pertamanya saya cari yang ada mesnya karena tidak ada modal. Hingga akhirnya dapat yang lebih bagus gitu tempatnya, yaitu di mall. Salah satu mall di Jakarta Selatan. Saya kerja di situ. Awal mulanya saya tidak kepikiran untuk menjadi seorang tukang pijit atau terapis yang nakal-nakal gitu ya, yang aneh-aneh. Karena saya niatnya untuk bekerja. Niatnya juga cuma sebentar jadi terapis. Gak niat lama sampai sekarang. Sekarang udah beberapa tahun kan, 5 tahun kali dari COVID itu. Udah nyaman ya. Udah nyaman, udah mencoba berhenti dari pekerjaan ini, tapi balik lagi. Karena di sini memang uangnya lumayan. Oke. Gitu. Nah, ketika di mall itu saya bekerja seperti biasa, seperti orang lain, mijit. Tapi yang nakal itu sebenarnya bukan kita sebagai terapis, ternyata tamu-tamunya yang nakal gitu. Oke. Gitu. Awalnya saya mijit biasa. Tamu-tamu ada yang aneh, ada yang biasa, baik cewek maupun cowok. Oke. Sorry. Ini sebelumnya Bang Rudi sendiri ini sudah punya pengalaman di pijit atau gimana nih? Oh iya. Kalau yang saya ceritakan yang sudah di mall ini, sudah ada pengalaman, sudah bisa mijit lah ya. Karena pengalamannya dari otodidak sampai kerja di beberapa tempat, dan terakhirnya kemarin yang diceritain ini di mall di Jakarta Selatan. Sudah bisa lah, walaupun belum profesional waktu itu. Tapi walaupun nggak profesional tetap laku gitu. Karena tamunya di situ banyak juga, terutama orang-orang luar. Jadi 70% orang luar, orang bule-bule. Yang 30%-nya ya orang-orang kita gitu. Paling Cindo ada. Gitu. Jadi ada tamu yang datang minta nomor, lalu panggilan berikutnya ada baik cewek maupun cowok, ada yang begitu banyak. Yang lain juga banyak, gak cuma saya. Ada yang manggil, tapi tetap kerja di situ. Kalau libur atau malam setelah pulang dari mall situ, lalu kerja di panggilan. Ada yang manggil, saya berangkat. Walaupun sebenarnya dari perusahaan tidak boleh. Singkat cerita, ada perempuan sudah sering datang ke situ. Si perempuan itu orang Malaysia, sudah sering minta datang ke tempat pijit itu, minta dipijit sama cowok. Sama yang lain udah sering sama cowok. Pas waktu itu rollingannya giliran saya. Itu jadi gak disengaja harus saya, enggak. Pas waktu itu giliran rollingan saya untuk menjit dia. Akhirnya saya yang lakukan pijit itu, si perempuan yang orang Malaysia ini. Saya pijitlah dengan profesional. Pas di dalam, saya tidak berpikiran negatif ya. Tidak berpikiran yang mengarah ke plus-plus. Gak ada sedikit pun. Tapi dia aneh. Yang biasanya orang cewek ya, minta pijit sama cowok itu maunya keras. Mau pijit kencang gitu kan. Ternyata dia tidak. Dia hanya minta pijit pelan-pelan dielus-elus. Lalu kemudian kalau pijit yang benar, yang asli itu ya, biasanya pakai sekuat tenaga kan. Utamanya pakai telapak tangan. Kalau ini nggak pakai telapak tangan, dia mintanya. Pakai apa? Pakai telapak jari saja. Ini kan telapak tangan nih. Kalau ini telapak jari. Rasanya pasti beda. Kalau ini pasti kuat. Kalau ini mungkin agak-agak geli gitu ya. Lalu saya lakukan aja pijit sesuai permintaan dia, karena memang profesional, dia kan tamu. Kalau tamu minta begitu, minta pijit keras mau pelan, dilakuin aja. Namanya juga tamu kan, kita melayani. Saya lakukan pijit, dia mintanya pelan-pelan, kekencengan dikit, dia ngasih tahu gak boleh kenceng banget.
eh, minta sama jari dielus-elus aja. Lalu dia minta lebih atas, minta pijit bagian bokong lebih lama, tapi tidak mau kenceng. Oke. Paham nggak? Iya, iya. Jadi kayak dielus-elus gitu ya. Iya, diraba-raba gitu. Tapi saya nggak meraba-raba pakai perasaan yang nafsu gitu waktu di mall situ, karena memang bukan tempatnya plus-plus ya. Oke. Saya lakukan saja sesuai permintaan dia, karena dia tamu. Pas bagian depan, biasanya kan sampai paha, setengah paha ya, Iya. kalau yang normal. Tapi dia minta lebih dalam lagi. Minta lebih dalam lagi, lebih ke atas lagi, sampai palangkakan itu. Iya, selangkangan. Selangkangan. Iya, tapi nggak sampai ke Kaget saya. iya. Ya, ya gimana? Itu namanya mas harus diubah menjadi nama yang lain. Oke, jadi gak sampai ke bagian Meki itu, karena memang kan bukan tempatnya yang saya bilang tadi. Setelah selesai pijit, biasanya endingnya kalau pijit kan selesainya di kepala sambil duduk biar rileks. Kalau dia bagian kepalanya ternyata gak mau pijit kepala. Ya udahlah, berarti udah selesai lah pijit. Setelah selesai pijit, lalu saya kasih servis, yaitu biasanya kasih minuman yang sudah disediakan di situ. Saya kasih jahe. Tempat pijit kan biasanya kasih jahe tuh, yang biar anget gitu, biar ada badan anget. Pas dikasih jahe, dia minta nomor. Dia nggak minta nomornya, nggak ngomong, nggak ngasih, cuman ngasih handphone, udah disiapin nama untuk ngetik nama sama nomor. Saya kasih aja tuh nomor sama nama saya. Pas udah gitu di save lah sama dia. Selesai lah sudah. Dia bayar ke kasir, dia ngasih tip banyak juga. Dititipin ke kasir, nitip uang tipnya. Kan kalau orang biasanya panggil, dikasih ke saya langsung. Kalau ini enggak, dititipin ke kasir. Tipnya lumayan banyak daripada yang biasanya, gitu. Saya pikir misalnya mijitnya biasa aja, tapi kok ngasih uang tipnya gede, ya udahlah rezeki. Gak ada pikiran sedikit pun yang ke negatif. Nah, ketika sore ada seseorang yang menghubungi saya. Dia itu nomornya nomor luar negeri dan katanya dia cowok, gitu. Dia ngomongnya ngechatnya bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris karena pakai terjemah, bukan pinter banget. Saya nggak mikir bahwa itu adalah orang itu, karena yang minta nomor kan banyak, bukan hanya orang itu dan sering. Dia ngechat ke saya, minta pijit untuk 2 minggu yang mendatang, booking saya. Saya tidak tanya itu siapa, saya tidak tanya itu di mana, karena orang mana gitu, karena itu udah biasa. Dia minta pijitnya plus. Terus terang aja dia minta bukan plus bahasanya. Kalau plus kan bahasa kita. Dia mintanya pijit erotis di chattingannya. Oke. Saya pun nggak tahu apa itu pijit erotis. Cuman saya iyain aja. Dia iyain aja. Pas saya searching di TikTok, di Google, apa itu pijit erotis? Ternyata pijit erotis itu adalah pijit rangsangan. Terus saya tanya, ini yang mau dipijit laki-laki atau perempuan? Lalu dia bilang, ini perempuan yang mau dipijit, itu adalah istri saya. Saya memberikan hadiah untuk dia sebuah kenikmatan berupa pijit erotis, katanya. Lalu saya bilang, oh ya oke. Saya gak banyak basa-basi. Terus dia tanya, berapa harganya? Harganya harga normal dong. Dia bookingnya untuk pijit 2 jam. Saya kasih harga 350 karena memang harganya segitu panggilan. Untuk 2 jam 350. Saya tidak aji mumpung berlebihan karena orang kan belum tentu mau kalau mahal-mahal. Lalu dia oke. Dan dia bahkan bilang,
saya akan beri kamu 700.000, 2 kali lipat dari itu. Saya tidak menganggap serius, itu anggap biasa saja, itu anggap iseng gitu. Mungkin orang ini, mungkin teman saya yang mancing-mancing misalnya. Saya gak nganggap bahwa itu serius beneran gitu. Lalu dia ngechatnya banyak banget. Intinya gini chattingan, saya minta kamu pijit gratis untuk istri saya, terus puaskan istri saya. Kalau istri saya pas, nanti kamu akan saya kasih duit lebih banyak. Dia bilang gitu. Saya oke-oke aja, tapi tidak menganggap serius dalam hati. Begitu. Lalu kemudian dia ngechatnya itu mengarah langsung ke seksual. Istri saya sukanya pijit, dirames-rames bagian paharanya, diputer-puter bagian ininya, buletannya, digituin. Kemudian di bagian mekinya dia mau dipijit elus-elus sambil seolah-olah tidak sengaja tersentuh, masukin jari sedikit-sedikit kata. Gitu. Mintanya begitu dia. Kemudian saya akan bikin istri saya ditutup matanya, ditutup pakai bukan topeng, tutup mata doang gitu. Penutup mata, oke. Penutup mata Ada yang hitam. Saya mau istri saya tidak pakai baju, dia pakai dalam saja. Nanti kamu yang buka. Pokoknya saya diajarin harus bagaimana. Saya yang diajarin dia. Gitu, dia yang minta si suaminya. Saya pikir emang ada gitu. Suaminya minta istrinya sama cowok lain di depan dia gitu. Saya mikirnya masa iya gitu, karena saya masih baru-baru di situ. Di dunia terapis masih baru. Saya masih dibilang polos, iya, dibilang polos di dunia terapis ya. Kalau aslinya nggak polos. Cuman di dunia terapis yang polos waktu itu. Gitu. Kemudian yain aja, pas malam dia ngomong, ngechatnya panjang, cuman itu yang saya ceritain. Pas malam pulang kerja, saya udah mau ke kosan, saya lagi bercerita sama istri saya, ketawa-ketawa sambil membayangkan di hari H nanti, katanya kamu akan melakukan itu. Saya layani aja, balas yang mengarah ke situ ya, layani aja gitu. Lalu dia minta nomor rekening. Saya akan kasih kamu bukti keseriusan buat ongkos nanti. Saya kasih aja nomor rekening. Saya pikir bohong tuh orang, iseng gitu kan. Lalu saya kasih, dia ngasih tuh transfer. Dan di transferannya itu atas nama wanita. Saya lupa namanya. Gitu. Mungkin saya ini serius deh. Tapi saya nggak menganggap serius. Nah, serang beberapa hari dia ngechat lagi mengingatkan untuk hari itu. Beberapa hari lagi mengingatkan untuk hari itu. Saya nganggap ini orang serius gak sih? Tapi udah transfer, saya bilang, ngasih ongkos. Nah, pada akhirnya di hari H saya mau biasa aja, nggak terlalu serius menanggapinya. Dia ngechat saya udah di mana, padahal saya belum persiapan. Padahal jauh. Dia hotelnya Jakarta Selatan, saya di Grogol, Jakarta Barat. Bahkan saya telat 30 menit dari waktu yang dijanjikan jam 10. Gitu. Lalu dia nanya-nanya terus, saya persiapan aja mandi. Lalu berangkat ke sana pakai ojol biar cepet. Saya datang ke sana, saya tegang juga. Ini orang beneran gak sih? Takutnya saya dijebak gitu. Dijebakan di dunia terapis itu kan banyak. Pertama, ada yang ditipu pas kesana gak ada. Ada juga yang pas kesana dijebaknya, kalau ceritanya buat mijit ceweknya, tapi yang nyuruh lakinya ternyata dibuatkan skenario bahwa saya ini melakukan perzinahan. Ada begitu. Saya takut begitu. Ternyata tidak. Dia suruh nunggu saya beberapa menit di lobi untuk persiapan dia. Sebelumnya dia udah ngomong bahwa di tempat tidak boleh ada komunikasi, kamu lakukan saja sesuai dengan perintah saya. Tidak ada komunikasi, kalau ada sesuatu yang
ingin Anda lakukan, pakai isyarat saja kepada saya. Oke, saya ke atas naik. Pas ke kamar itu memang benar sesuai omongan dia. Dia benar udah siap. Posisinya tengkurap kan. Yang namanya orang pijit. Udah pakai dalam saja. Lalu saya disuruh bersih-bersih dulu seperti biasalah orang pijit gitu. Saya tidak boleh mau bawa apapun ke dalam kamar. Dituna di luar gitu. Lalu saya lakukan. Silahkan, kata si misternya. Misternya itu bukan orang biasa sebenarnya. Kelihatannya gitu. Kelihatannya kalau bule-bule kan banyak yang gendut gitu kan. Ini enggak, ini tinggi. Orang Jerman itu, menurut saya orang Jerman ya, mukanya muka Jerman. Tinggi, ganteng, dan tidak buncit. Yang saya temukan banyak kan yang buncit kan. Ini enggak. Kayaknya orang banyak duit gitu. Hotelnya juga kan mewah. Lalu saya lakukan. Sebelumnya dia di chat itu ngomong, kamu pakai celana pendek biar ada gerakan katanya. Oke. Dan kamu, kalau kamu suka mau melakukan, silahkan. Itu dalam chatnya. Tadi belum sempat ceritain. Terus di chatnya itu saya bikin perjanjian bahwa saya tidak mau ada kamera. Takutnya dijual kan. Saya tidak mau ada kamera dan tidak mau ada gitu. Sebelumnya udah ngomong gitu saya. Karena takut kenapa-napa kan belum pernah. Pengalaman pertama saya dan saya masih takut lah dibilang di bidang begituan. Lalu saya lakukanlah pijit begitu biasa, pijit dari kaki ke punggung, dari bawah di bagian belakang dulu. Setelah beberapa menit sesuai perintah dia, saya lakukan sesuai perintah dia. Saya tegang, tadinya saya pas ke dalam mau buka baju sama celana panjang biar pakai celana pendek biar rileks. Tapi ternyata saya gak bisa, bukan gak bisa dilarang, tapi otak saya itu tegang selama itu, selama di dalam. Kenapa saya tegang? Karena itu pengalaman pertama dan di dalam ada si cowoknya. Saya belum pernah kayak gitu. Bayangin aja, saya melakukan sesuatu yang anggap aja itu seksual, tapi si cowoknya ada di sampingnya. Saya kan tegang juga, takut gitu. Bukan takut, jadi tegang aja. Apa yang harus saya lakukan gitu? Masa iya gitu? Terasa mimpi pada waktu itu. Lalu saya lakukan pijit. Setelah beberapa menit, secara pelan-pelan sambil dielus-elus, dibuka mesra sesuai perintah dia. Lalu dipijit lagi, dirangka lagi bagian bokongnya, lagi gitu biar dia terangsang gitu. Karena kan mintanya pijit, bukan pijit beneran. Setelah itu balik badan, lalu pijit dari atas ke bawah, bawah ke atas. Biasanya dari kaki dulu, sesuai pijit yang benar kan gitu. Ternyata sebenarnya pijit otis tuh bukan begitu. Saya juga kurang profesional hari itu. Saya lakukan pijit dari kaki sampai ke atas, lalu sampai ke bagian mekinya, ke bagian toketnya, bolak-balik di situ. Saya melakukan dengan secara rileks ya, padahal otak saya tegang. Saya lakukan di bagian mekinya, dimasukin jari sedikit aja. Oh, oke. Sesuai permintaan dia. Badannya mulus, bagus. Tidak ada cacat, mulus. Orangnya cantik. Cantik Asia ya, orang Malaysia. Agak pendek juga orangnya. Lalu kemudian saya bolak-balik ke tetenya, saya bolak-balik ke bawah, ke bagian tengah, ke perut, ke ketek, semuanya pokoknya semua badannya itu saya lakukan. Oke, digarap semua ya. Digarap semua biar dia terang. Kadang-kadang dia kalau udah kena titiknya menjerit gitu, menjerit kayak berekspresi gimana yang keenakan gitu.
Ketika keenakan si ceweknya itu disamperin lah sama si suaminya, kata dia suaminya. Lalu dia dipegang tangannya. Are you okay baby, katanya. Gitu. Jadi ketika dia keenakan tuh mereka ngomong mesra. Jadi kesenangan si lakinya. Saya takut ini orang jangan-jangan kalau dia apa-apain saya digebukin. Ada pikiran seperti itu. Ternyata makin si cewek itu kenakan, si suaminya kesenangan. Gitu. Ada yang begitu? Gila, sakit. Pernah dengar gak? Ada sih, tapi bukan ini ya, cerita sebelumnya narasumber di sini juga pernah juga kayak gitu, tapi istrinya dipakai sama orang lain gitu. Tapi dia bukan terapis gitu, sama kelainan juga sih. Oke, lanjut. Memang banyak begitu. Nah, setelah mau 2 jam nih, saya bingung nih harus bagaimana terakhirnya, harus bagaimana klimaksnya. Tapi si suaminya dalam chatnya itu tidak minta harus klimaks, cuman bilang kalau istri saya pas nanti kamu saya kasih uang lebih, katanya. Tapi kan saya harus bikin tamu saya pas juga gitu. Walaupun kadang-kadang saya sange juga melihat dia gitu. Karena kan bukan cuma dilihat. Dirasain. Iya, dipegang-pegang, di istilah. Ya kan bagian makinya di gitu-gitu dimasukin jari sedikit. Walaupun dia udah ngomong sebelumnya kalau kamu suka lakukan saja, saya nggak berani pada hari itu. Karena masa iya harus ketot di depan di depan suaminya yang kata dia suaminya. Masa iya gitu kan, masa diliatin juga kan, nggak pernah juga gitu. Kayak di film-film. Jadinya jadi paling sange udah naik nih, tegang lagi, tegang otak lagi, takut lagi gitu. Gitu. Akhirnya saya bolak-balik ke atas, ke bawah. Harus gimana caranya saya supaya dia keenakan gitu, tanpa harus diewong gitu. Dan dipegang pahanya semua, pokoknya digini-gini. Di bagian selanganya, bagian makinya udah agak-agak lir nih, lumayan gitu. Udah agak lir, udah agak enak kayaknya gitu kan, dalam hati gue gitu kan. Ke bagian leher, tapi bagian leher sama bagian muka dia gak mau diapa-apain. Dia menolak dengan isyarat ya, karena kan tidak ngomong. Hingga akhirnya udah mau 2 jam, saya mikir putar balik lah. Ini kan posisi kepala di sini nih. Saya kan mijitnya dari sini di atas kasur nih. Di atas kasur saya bolak-balik ke sini juga sih, ke toketnya. Saya harus balik ke sini nih. Saya berdiri di atas kepalanya dia. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, saya mijit dari mekinya juga dari atas diginiin gitu. Pas terakhir saya bingung, ini 15 menit lagi kayaknya nih. Masa harus selesai sia-sia gitu. Fokus aja di toket sama di ketep. Pokoknya bagian situ yang paling fokus tuh. Oh, makin lama makin keenakan deh. Di rames-rames di ininya, bagian buletannya. Terus fokus di situ. Dibikin enak. Sampai akhirnya dia menjerit, terus berekspresi kayak gimana sih, kayak melingkar gitu, kayak urat, kayak ular gitu. Menggelinjang. Iya, mungkin keenakan gitu. Sampai akhirnya menjerit, dia keenakan. Sampai akhirnya klimaks. Si perempuan itu. Saya juga baru lihat cewek klimaks tanpa diewong gitu. Ternyata dia keluar. Dia sampai keluar, sampai klimaks. Dan setelah klimaks itu, dia udah gak mau dipegang lagi bagian apapun. Udah menolak. Gini udah. Bahkan saya mau bersihkan tuh mekinya, dia gak mau. Emang iya, banyak akhirnya. Bener-bener sepah itu, baunya juga. Gitu. Pada hari itu udah tuh selesai. Saya disuruh keluar kamar oleh suaminya. Lalu saya ke
Luar ke toilet untuk bersih-bersih, cuci tangan. Di hotel itu kamarnya ada 2. Saya ke kamar satu lagi untuk cuci tangan, bersih-bersih. Saya gak disuruh masuk lagi ke dalam. Karena memang udah selesai. Barang-barang saya yang ada di dalam dikeluarin. Dan saya langsung dikasih duit lebih gede daripada perjanjian dia 700.000. Dari situ saya pikir, wah ini saya benar-benar ini. Iya. Berarti enak juga jadi ya, duitnya gede. Karena pertama kalinya memang masih polos. Dari situ kayaknya harus memang benar-benar jadi deh, gak apa-apa di Jakarta ini gitu. Nah pulanglah waktu hari itu. Lalu kemudian udah diam, gak ada komunikasi sama sekali. Setelah 2 minggu tidak ada komunikasi, dia menghubungi saya lagi. Gitu, menghubungi saya lagi, tapi dia mendadaknya itu. Kalau yang pertama kan 2 minggu sebelumnya, kalau ini enggak. Jadi menghubungi di hari itu juga, minta datang lagi ke sana, ke hotel yang sama. Gak tahu hotel, gak tahu apartemen deh pokoknya, tapi gede. Saya suruh datang lagi. Pas datang lagi ke sana kayak biasa gitu ngechatnya. Bahkan dia minta lebih ekstrim mintanya. Tapi waktu itu saya masih apa ya, jadi ngebalasnya itu ya saya akan lakukan seperti kemarin saja, saya bilang gitu. Dan tidak mau ada kamera, tidak mau ada, saya bilang begitu. Karena otak saya belum seliar ini gitu, belum seliar sekarang gitu. Saya masih takut gitu, masih takut. Pada akhirnya saya datang ke sana lagi, tapi lebih santai. Saya datang ke sana lagi lebih santai karena pertamanya udah pernah ketemu dan udah pernah pengalaman pijit erotis itu seperti itu, pengalaman ke dia dan dipanggil sama dia lagi. Saya datang lagi ke sana, sama seperti semula, melakukan hal semula. Saya dimasukin ke kamar yang sama, dengan posisi yang sama. Ada lilin, tadi gak cerita lilin ya. Pokoknya dibikin suasana enak, ada pewangi biar relax, ada lilin biar lebih romantis, terus pakai musik relaksasi, sama seperti semula. Lalu saya lakukan lagi hal-hal begitu. Mulai dari atas saya lakukan lagi tapi lebih rileks. Saya melakukan hal yang sama tapi kali ini yang kedua lebih rileks. Karena sudah ada pengalaman. Dia juga, saya sudah tidak takut sama si lakinya. Kalau pertama kan takut sama si lakinya. Dan si istrinya juga sudah merasa gak canggung lagi gitu. Walaupun ditutup matanya sama, udah gak canggung lagi karena udah kedua kali dipanggil, kedua kali, mungkin ketemu dia udah 3 kali sama yang di mall gitu. Saya melakukan itu, tapi di akhirnya di endingnya lebih ekstrim. Karena saya udah santai, gak pakai celana panjang kayak kemarin, gak pakai kemeja lagi kayak kemarin. Kemarin kan tegang gitu, masih takut. Saya gak ada niat juga untuk melakukan seksual, gak ada. Cuman ke bawah suasana aja karena sayanya lebih rileks gitu. Dan udah kenal juga, anggaplah kenal gitu sama si bulenya ini. Jadinya ke bawah suasana, saya naik juga tuh. Pas naik, saya lirik si lakinya kan gak ngomong. Saya lirik si lakinya, it's okay, ngomong gitu. It's okay gitu. Jadi silahkan. Kan di chatnya juga, silahkan lakukan apapun yang kamu mau. Gitu. Dan saya buka baju, saya buka celana, saya masih lirik lakinya juga. Takutnya dia pegang apa gitu, tiburin juga gitu. Tapi ternyata enggak. Dia mengangguk-angguk aja, silahkan. Saya dipersilahkan. Udah gitu,
saya lakukan saja. Oke. Gitu. Di hari yang di panggilan kedua itu, karena saya juga udah nggak tegang dan udah dipersilahkan. Berarti udah nafsu juga ya pada saat itu ya? Iya, yang pertama juga sama nafsunya ada, cuman takut. Kalau yang kedua, ya pasti nafsu kan, apalagi udah relax pikirannya, sama baju-baju saya udah gak tegang kayak yang pertama. Oke. Gitu. Saya lakukan aja di endingnya mungkin sama, bookingnya 2 jam. Tapi di 1 jam pertama kan 30 menit pertama bagian belakang yang posisi tengkurap itu. Lalu balik badan. Nah, udah masuk ke jam kedua. Kalau terapis kan selalu ngitung jam ya, selalu lihat jam. Pas mau masuk jam kedua, udah naik tuh. Namanya juga orang udah di depan mata, udah di apa-apain, saya udah gak canggung lagi. Udah tahu bentuknya dari kemarinnya juga, gitu. Dan juga udah dicukur. Gitu. Saya lakukan di depan dia, di depan si lakinya itu. Oke. Dengan posisi si cewek ini masih terlentang. Udah terlentang kan, posisi terakhir terlentang. Si ceweknya itu mau. Ya orang ceweknya udah pas gitu. Udah disuruh suaminya begitu. Sama-sama mungkinnya udah sepakat. Mungkin bisnis mereka begitu. Saya lakukan. Kurang dari 2 jam waktunya. Udah selesai, namanya udah di ewang, udah puas gitu. Itu berapa lama waktu saat di ewang si cewek itu? Waktu di, pokoknya gini, bookingnya 2 jam. Kurang dari 2 jam pokoknya ya sekitar 40 menit, 1 jam 40 menit. Semuanya dari mulai pemanasan, rangkaian dari badan belakang sampai balik badan itu 1 jam 40 menitan udah selesai. Kalau udah selesai, udah selesai, nyuruh pulang gitu. Dan itu nikmat. Nikmati saja. Berarti itu pengalaman Bang Rudi yang pertama kali atau gimana nih? Maksudnya kepercayaannya pecah sama. Kalau kepercayaan pecah enggak juga. Maksudnya pengalaman, katakanlah jadi lonte gitu. Pengalaman jadi terapis plus itu karena dia sebenarnya. Oke. Jadi berarti ini Bang Rudi sendiri nih, maksudnya nggak ada penetrasi dulu dari si ceweknya ke Bang Rudi, kayak mungkin di sep dulu gitu? Kagak ada. Jadi langsung aja gitu, langsung Bang Rudi udah ngaca, langsung masukin gitu. Si perempuannya itu nggak ada reaksi apapun selain menikmati. Oh, oke. Matanya ditutup terus sampai selesai. Tapi pas rudal Bang Rudi masuk tuh dia ada suara? Ada ekspresi sama. Cuman nggak ada dia melakukan saya, misalkan peluk saya, nggak ada. Oh, oke. Dia nggak ada. Dia pegang-pegang saya, nggak ada. Dia diam aja, posisi pasrah. Posisi pasrah. Waktu pertama juga pasrah begitu. Cuman menikmati, menjerit-menjerit pas kenikmatan aja. Kalau ekspresi pasti ada. Cuman dia gak melakukan, ada timbal balik ke saya gak ada. Dikeluarinya di dalam? Pakai pengaman. Oh, tetap pakai pengaman. Iya. Dia ada. Oh, udah disediain sama dia. Dia ada. Namanya orang udah biasa kayak gitu pasti sedia. Oke. Udah pas hari kedua, saya dipanggilnya 3 kali, ketemu dia 3 kali. Udah pulang, kalau udah selesai udah pulang. Saya dikasih duit lebih gede lagi. Sama si lakinya itu. Oke. Tapi lakinya itu nggak mau ini ikutan gitu. Nggak mau. Cuman dia ngelus-ngelus pas si ceweknya kan dia cuma mengelus tangannya, pegang telapak tangannya, mungkin memberikan support kali ya, memberikan semangat ke dia. Cuman gitu doang. Tapi posisi si suaminya itu kan mijit, ini kan kepala suaminya. Kayak orang di rumah sakit gimana? Jadi duduk di
dekat kepalanya, dekat kepalanya dia. Yang bikin saya tegang itu begitu. Yang pertama kali dipanggil tuh, yang bikin saya tegang tuh begitu. Orang gue ngapa-ngapain dia ada di sampingnya meliatin dia. Oh, begitu. Fetisnya kayak gitu kan. Orang luar begitu. Iya, macam-macam sih fetis itu ya. Tapi gak cuma orang luar sih, di kita juga banyak yang begitu. Ya, salah satunya beberapa narasumber saya juga ya kayak gitu. Ada yang gitu pernah cerita. Ada dua narasumber sih. Berarti gak kaget ya cerita ini? Enggak. Iya. Udah ngelihat, bahkan narasumber saya yang sebelumnya itu membawa videonya juga, dikasih lihat ke saya videonya. Kalau istrinya itu dia baru bisa puas kalau istrinya ya di kayak sama orang gitu, dengan di videoin. Jadi itu banyak banget itu videonya. Itu sih parah sih. Lebih parah dari saya mungkin. Tapi saya kan gak mau di video. Nah ini berarti ini pengalaman Bang Rudi yang pertama kali, atau udah dari situ udah sering nih dapat panggilan atau dapat konsumen yang seperti itu? Sebelumnya dapat panggilan sering, dapat konsumen yang nakal-nakal sering, tapi tidak sampai melakukan hal itu. Kan tadi saya bilang saya ini masih baru, masih awam, masih polos lah gitu di dunia terapis. Jadi kalau ada orang yang nakal-nakal gitu, saya tolak secara halus, karena saya profesional, niatnya profesional. Sedangkan orang ini awal mulanya dia ngechatnya udah fokus ke pijat etis. Dia nggak, kalau yang lain yang sebelumnya dia booking pijat saja. Ternyata pas di dalam, pas di kamarnya dia nakal gitu, mungkin terbawa suasana atau memang orangnya sudah begitu gitu. Jadi kalau saya tolak pun ya gak masalah, tidak ada perjanjian gitu, dan saya niatnya profesional pada saat tapi itu. Kalau bayarannya besar, ayo gitu ya. Kalau sekarang iya, kalau sekarang iya, kalau dulu masih profesional, masih polos gitu. Sebelum ketemu si bule yang ini gitu. Berarti dialah yang pertama kali merusak ya. Cuman merusak citra nama baik. Merusak citra saya sebagai terapis profesional itu rusaknya saya gara-gara dia gitu. Akhirnya saya jadi pikirannya kemana-mana. Saya harus sering kayak gini gitu kan. Ya, karena dapat lebih itu tadi ya. Duitnya banyak juga, kerjanya gak capek. Kayak gitu, gara-gara dialah sering lah kalau ada yang nakal-nakal itu ya udahlah lakukan saja gitu. Biasanya mereka lebih banyak alasannya gimana sih kalau yang lokal nih? Yang lokal dia langsung WhatsApp aja gitu. Ini Bang Rudi sendiri mempromosikan di sosial media juga atau gimana? Kalau setelah ke Jakarta tidak mempromosikan ke sosial media, karena di tempat kerja itu, di mall itu dapat tamunya dari tempat kerja itu. Oh, oke. Jadi tidak harus cari-cari atau iklan nggak harus, karena ketika kita mijat seseorang, dia merasa enak, dia merasa mungkin ada sesuatu yang dia inginkan, yang mengarah ke seksual, lalu dia minta nomor saya secara pribadi, secara diam-diam ya, karena kan tidak boleh dari perusahaan kayak gitu. Ya udah dikasih. Yang namanya kita kerja kan ya, ya dikasih aja. Orang dia minta. Nah selanjutnya ada pengalaman lagi nggak nih? Ada yang aneh-aneh lagi nggak dari si konsumennya ini? Ada juga, banyak. Contohnya? Yang itu, ya banyak, kayak yang orang lokal ya. Saya pernah di booking mijit. Saya kan nggak pernah nanya itu cewek apa cowok. Saya nggak pernah nanya ketemu di mana, dapat nomor dari mana, saya nggak pernah nanya. Mungkin dari mulut ke mulut atau mungkin dari temannya ke temannya, ada yang begitu, yang pijit beneran. Suatu hari ada seseorang, 2 orang nih, 2 orang yang di dalam kosnya itu 2 orang. Kosnya itu bagus, kosan bukan kosan biasa.
2 orang perempuan. Tapi ceritanya nggak kayak tadi, cewek-cewek nggak. Booking saya selalu mijit, dia bookingnya cuma sejam. Saya pun nggak tahu ternyata itu cewek. Saya pikir itu yang booking saya itu cowok. Karena kan orang-orang begitu nomornya banyak biasanya, nggak pakai foto juga. Gitu. Saya datang ke kosannya, saya mijit seperti biasa. Walaupun saya malas sebenarnya kalau mijit cewek di dalam kosan, kan takutnya kan ada penjaga kosan, ditanya-tanya gitu kan, suka begitu. Jangankan di kosan yang cewek cowok sih di situ, jangankan di kosan, kalau ke hotel ke apartemen aja kita sama security kadang-kadang suka diinterogasi dulu, malas gitu. Kalau di kosan juga kadang-kadang suka malas juga apalagi cewek. Nah, mijit seperti biasa. Pas udah mau selesai 1 jam, dia pijitnya 1 jam, dia minta tambah lagi, tambah 1 jam berapa? Saya katakan ya 2 kali aja, kali 2 aja. Saya bilang padahal sebenarnya kalau paket-paket yang sebenarnya nggak 2 kali gitu. Ya udah pijit aja sejam lagi katanya. Mau di bagian mana? Saya kan bosen juga gitu. Mijit udah selesai harus dimulai lagi dengan orang yang sama. Kalau terapis begitu, kadang-kadang namanya juga orang kerja ya, bosan gak bosan dikerjain. Saya maunya di bagian paha aja sama bagian perut katanya. Ya udah saya lakuin. Dia pakai celana dan pakai bed, terus ditutup kain juga kan. Kalau mijit begitu yang sebenarnya, ditutup kain juga. Terus saya pijit biasa kenceng-kenceng nggak mau. Memang ya udah. Pas bagian perut, lama-lama bagian perut, mijitin perut. Dia cantik orangnya, masih muda, anak kosan masih muda, mungkin 25-26 gitu. Sama si temannya ini yang tadinya ada di kosan itu, dia keluar dulu. Si temannya itu ngerti lah, mungkin ngerti atau udah chattingan sambil pegang HP mereka. Dia keluar dulu, lalu kita berdua aja. Terus pas pijit bagian dada, bagian sini, saya nggak dipijit sini, bagian sini bisa. Lalu dia bilang, "Mas, kalau pijit biar gede toket, gimana, bisa gak?" Saya bilang, "Wah, nggak bisa, saya bukan ahlinya." Saya bilang, "Kalau itu kan dioperasi." Saya bilang gitu. Ya udah pijit aja katanya. Saya kurang gede nih katanya. "Nggak ah, saya pijit ini aja, perut aja." Saya bilang gitu. Lama-lama dia, "Ayolah." Terus lama-lama dia dipegang sini, pegang tangan. Agak nakal dia. Saya awalnya males, gak mau. Saya mau pulang deh, dalam hati ya ngomongnya. Saya mau pulang, mau cepat selesai nih. Males soalnya dia ada di kosan sih malesnya tuh. Yang kalau di hotel mungkin bebas gitu, otak itu tuh lebih bebas gitu. Kalau di kosan tuh jadi kesannya tuh gimana gitu ya, Was-was ya, was-was gitu. Ayolah katanya, terus pegang-pegang paha juga. Lama-lama ya males, tapi lama-lama kan kalau mijit posisinya kita di sini ya, kita ke bawah itu ke semuanya, ke dada, ke bagian ini, bagian kon juga. Oh iya, si cewek itu, saya pikir ini cewek masih muda, jangan-jangan lu mau ngejebak gua. Yang dalam pikiran saya tuh kalau misalkan ada hal-hal begitu takut dijebak gitu. Karena suka ada kejadian-kejadian orang-orang yang dijebak, ada begitu. Saya takutnya begitu. Tapi lama-lama saya kesang juga. Oh, dia megang bagian Iya, tapi pelan-pelan. Yang namanya tangan perempuan kan lembut. Iya. Saya kesang juga, kepancing juga gitu. Jadinya akhirnya naik juga saya. Karena kepancing gitu. Oh, itu pas megang masih dalam keadaan pakai celana ya? Saya pakai celana, cuma kalau mijit di celana yang longgar saya biasanya pakai training. Kalau pakai jeans kan kalau mijit agak kaku tuh. Biasanya pakai celana yang longgar. Akhirnya saya pijit bagian sini ya gimana, udah dia yang minta gitu kan, pijit aja bagian sininya gitu, bagian toketnya. Lalu dia semakin kerasang, ya udah terjadilah. Tapi saya nggak mau ngewoh, takut
ya hati-hati juga sih. Disemprotin tuh ke wajahnya. Nggak ke wajah, di situ aja di bagian perut. Oh, biasa gitu ya. Saya nggak paham. Ya gara-gara dia yang duluan. Ini baru-baru ya Bu, kesini pas saya udah mulai Terbiasa. gitu. Terus akhirnya dapat berapa tuh dari si cewek? Itu kan kalau tarifnya 1 jam cuma 150. Itu tarif normalnya. Cuma kan dia kan 300. minta 2 jam 300, dikasihnya 500. Kasih 500. Iya. Udah dapat enak, Dapat dikasih duit juga. juga. Ya, itu ya cowok ya, enak ya. Berarti itu menurut Bang Rudi enak. Nikmati saja. Kalau dibilang enak sebenarnya, kalau kita sama seseorang yang kita sukai, mungkin dari awalnya udah ada pemanasan, mungkin orang yang udah biasa kita sayang sama orang itu, mungkin itu dibilang enak. Kalau yang seperti itu nikmati saja. Gitu. Oke. Nikmati saja. Beda sama enak sama nikmati saja, itu agak berbeda, tapi sama-sama enak gitu. Gitu. Oke. Berarti ini masih ditekuni sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih. Oke. Nah, kalau dari awal sampai sekarang bisa perkiraan nggak terhitung berapa nih orang yang udah Bang Rudi garap di Ewong? Gak banyak sih sebenarnya. Oh, nggak banyak ya. Karena bukan profesinya sebagai Iya. Karena tidak hanya perempuan yang mijit tuh, banyak laki-laki yang mijit biasa banyak, yang mijit profesional banyak. Cuman ada sebagian yang nakal. Begitu. Ada juga yang ngajak nakal ditolak, mau gak maksa gitu. Banyak yang nakal sebenarnya, cuman kalau kitanya tolak halus tuh tidak maksa. Ada banyak yang begitu. Ada yang maksa kayak gitu. Oke, tergantung dari kita ya. Kita mau melayani mereka atau enggak ya, tergantung kita gitu ya. Tergantung kita. Kalau ini berarti nggak nego dulu ya, kayak gitu ya. Nggak nego maksudnya. Oke, kalau pijit yang kayak gini nominalnya 500 misalnya 1 juta gitu, nggak digituin. Gak digituin kan, dia gak minta begitu awalnya. Kecuali yang si bule tadi yang saya ceritain. Oke. Begitu. Oke, ya kali-kaliku perjalanan terapis ya. Berarti terapis mungkin hampir semua mungkin ya, mereka banyak penawaran nakal dari customer ya. Pasti ada. Kalau ada yang bilang nggak ada, itu munafik. Pasti ada ya. Tapi mau atau enggaknya ya mereka yang tahu ya. Iya. Oke, Bang Rudi, terima kasih atas curhatannya. Terima kasih atas pengalamannya. Terakhir, Bang Rudi, mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah, silahkan. Mungkin saya sampaikan ke orang-orang yang suka dipijit ya. Kalau nakal itu harus tahu diri, harus tahu nominal gitu. Jangan kecil ya. Iya, jangan mau enaknya aja tapi gak ada duitnya, kere ya ngapain gitu. Itu. Dan buat para terapis, tetap semangat, kalian bekerja, jaga kesehatan, dan itu pilihan Anda. Kalau ada yang nakal, mau dinakalin lagi ataupun tidak, itu kembali ke orangnya masing-masing. Tapi kalau Anda suka, lakukan saja. Iya, bener ya. Betul kan? Iya, benar. Ya, itu lagi sama aja mungkin sama halnya dengan penonton di rumah. Anda suka dengan tayangan ini, silahkan ditonton. Anda tidak suka atau benci banget dengan hal-hal yang berbau plus-plus seperti ini, silahkan tinggalkan tontonan ini ya. Karena saya tidak memaksa teman-teman untuk menonton tayangan-tayangan di channel AJB ini ya. Jadi kita sama-sama dewasa aja ya. Sama-sama tahu gitu. Kalau kira-kira ini nggak cocok ditonton, udah tinggalin.
jangan meninggalkan komentar yang enggak ya. Betul Ya, sekali. tidak memaksa. Itu intinya ya, Bang Rudi ya. Iya. Oke, Bang Rudi, terima kasih kalau gitu, Bang Rudi ya. Nah, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Rudi dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Udah Rudi, selesai? terima kasih buat ceritanya ya. Iya. Sudah selesai. Lanjut mijit lagi. Ah, Saya mau coba pijit nanti. Tapi ada jangan sebenarnya dikocokin tadi ya. yang booking. Sampai jumpa.